Nah, yang paling penting diperhatikan pada era PC otomatis terkonek ke 5 GHz HP Android Vivo yang mensupport 2,4 GHz dan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV, sahabatku semua di Indonesia, di Malaysia, India, brother and sister di India maupun Malaysia, dan sahabat-sahabat semua di Indonesia. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana setup atau settingan dari Huawei B535, sebuah device router LTE yang mensupport 64 devices dan sudah dual band, baik 2,4 GHz maupun 5 GHz. Oke, kita akan menghubungkan dengan WiFi dulu. Ini sudah terhubung karena sebelumnya sudah pernah terhubung. Nama SSID-nya adalah Huawei B535F9FB. Oke, kita langsung masuk ke IP-nya, IP high link pada umumnya, yaitu 192.168.8.1, dan kita coba enter untuk masuk ke dashboard login-nya. Sahabatku semua, kita akan masuk dengan kata sandi. Oke. Ya. Kata sandinya adalah admin, dan di sini ada pemberitahuan privasi. Oke, perangkat jalur lebar, tutup saja, seluler Huawei. Untuk meningkatkan layanan kami, perangkat ini akan memperoleh informasi pembaruan perangkat lunak. Oke, ini adalah informasinya, termasuk identifikasi email, nomor serinya, dan informasi jaringan, termasuk ID jaringan penyedia layanan. Ini informasi pertama sekali pada saat kita masuk, dan kita klik berikutnya. Untuk perjanjian pengguna, jika Anda masih di bawah umur, harus berada dalam menyetujui penggunaan atas produk ini. Harus ada wali atau orang tua. Dengan mengklik, maka kita akan setuju. Ini adalah perjanjian. Kita klik setuju, dan kita aktifkan dan lanjutkan. Oke, ini pembaruan malam. Kita coba aktifkan saja. Oke, sahabat Munir TV, nama WiFi dan SSID-nya bisa kita langsung melakukan perubahan di sini dengan SSID bawahan ini, dan kita klik berikutnya. Pada kesempatan ini tidak perlu melakukan perubahan apa-apa dulu, kita on kan. Jadi password atau sandi dari admin kita samakan dengan sandi dari WiFi. Ini adalah sandi dari WiFi, dan kita klik selesai. Maka settingan pertama sudah selesai, dan sekarang Huawei B535 semestinya sudah siap digunakan. Kita akan melihat setup atau fitur-fitur atau menu-menu penting dalam Huawei B535 ini. Pada bahasa bisa Indonesia, bisa Inggris, supaya bisa difahami secara global, kita pakai English saja. Dan ini adalah tampilan dari menu English. Ada 6 menu di sini. Menu Home, menu Network Setting, Wi-Fi Setting, Device, Tools, dan Advanced. Oke. Dan pada bagian atas di sini adalah informasi SMS. Kemudian ini adalah update-nya. Kemudian yang arah panah ini adalah logout atau keluar, dan tanda ini adalah restart atau reboot B535. Oke. Menu Home memberikan informasi tentang kecepatannya dan aktivasi 2,4 GHz dan 5 GHz secara otomatis. Keduanya tergabung dalam satu setting. Jadi selama admin tahu, belum ada pemisahan khusus untuk 5 GB dan 2,4 GB, akan tetapi masih sama-sama dalam satu setting. Oke. Kita akan masuk ke menu Network Setting. Pada menu Network Setting ini, submenu Mobile Networking, informasi tentang Internet Connection. Yang paling penting mungkin diperhatikan adalah Mobile Network Setting.
kita akan melihat preferred network mode ini. Disinilah kita bisa melakukan auto, lock 3G, 4G atau 4G only, dan disinilah ada 4G FDD only, yaitu FDD 2100, 1800, 900 dan lain-lain sebagainya, dan TDD only. TDD only itu di frekuensi di band 38, 39, 40 dan 41 itu masuk dalam TDD only. Sedangkan band 1 sampai band 8 misalnya di frekuensi 900 kita banyak menggunakan di FDD frekuensi 1800 atau band 3 dan frekuensi 900 atau band 8. Kita select di frekuensi FDD 4G FDD only. Network share modenya auto saja dan klik save. Jangan lupa konfirmasi. Oke, itu untuk di settingan pertama di menu network setting. Kemudian menu Ethernet tidak perlu di otak-atik, dibiarkan dulu di menu Ethernet ini karena berhubungan dengan sambungan RJ45 dari LAN. Yang berikut adalah Wi-Fi setting. Wi-Fi setting ini kita bisa melakukan perubahan nama Wi-Fi di sini. Pada menu Wi-Fi setting ini, kita setelah melakukan perubahan nama kemudian password dari Wi-Fi, kemudian di sini juga di menu Wi-Fi setting juga ada guest Wi-Fi, dan kita bisa melakukan settingan guest Wi-Fi atau Wi-Fi tamu untuk tamu kita yang menggunakan tanpa harus mengganggu Wi-Fi yang di rumah yang kita miliki. Oke. Ini khusus untuk guest Wi-Fi. Kita bisa merubah namanya, kemudian kita bisa memasang security di sini. Oke, dan security untuk guest Wi-Fi, dan kita pancarkan Wi-Fi dengan nama sendiri tanpa harus mengganggu Wi-Fi induk. Oke. Yang berikut adalah device. Devices ini, nah sahabat bisa lihat di sini dua device yang terkoneksi. Yang pertama adalah Iralgi PC, ini adalah laptop yang saat ini digunakan atau komputer yang saat ini digunakan. Kemudian yang kedua adalah Vivo 1802, ini adalah handphone Vivo Android. Nah, yang paling penting diperhatikan pada era PC otomatis terkonek ke 5 GHz karena PC support 5 GHz. Jadi PC HP yang support frekuensi 5 GHz dan HP Android Vivo yang mensupport 2,4 GHz dan tidak mensupport 5 GHz. Jika device sudah mensupport 5 GHz, maka kemungkinan akan otomatis masuk ke dalam 5 GHz. Itu yang paling penting untuk device. Yang berikut adalah menu tools. Dalam menu tools ini adalah beberapa item, diantaranya adalah SMS. Menu SMS kita bisa lihat di sini. Ya, sahabat Mulai TV bisa lihat untuk laporan SMS. Kemudian SMS konversi di sini bisa nampak isi SMS yang masuk. Yang menu penting berikut adalah parental control. Parental control kita bisa masuk ke settingan waktu, misalnya menggunakan waktu jam 7.00 sampai jam 8.00, artinya 1 jam di hari Senin atau Selasa misalkan. Oke? Ini tergantung dari pemakaian, dan ini bisa dimanfaatkan untuk menjual atau usaha Wi-Fi tanpa harus mengkritik dengan membatasi bandwidth yang ada dalam device B535 ini. Ini ada dua device yang terkoneksi, yaitu Ira PC dan Vivo. Ini adalah PC yang digunakan saat ini, dan ini adalah handphone yang saat ini terkoneksi. Oke, dan klik OK. Dan yang paling penting adalah pastikan pada menu setting times-nya harus sesuai, sehingga tidak dikelabui atau tidak disemarangkan oleh settingan time ini. Dan yang paling penting menu settingnya. Nanti kita lihat pada menu advance. Oke, kemudian menu yang berikut adalah talk SIM. Ini berhubungan dengan kartu, dan menu USSD untuk kita melakukan registrasi kartu SIM, kemudian pemilihan bahasa, transfer pulsa, dan lain-lain sebagainya.
Itu di menu tools, kemudian masuk ke menu advance. Sahabat Menu TV, di menu advance ini yang pertama WiFi advance setting. Ini adalah menu 2 GHz dan 5 GHz, dan yang paling penting pada 2 GHz kita memilih bandwidth. Nah, biasa kita pilih 20 MHz. Kemudian channelnya kita bisa pilih auto atau sesuai dengan ini pada frekuensi 2,4 GHz 1 sampai 13 channel. Oke, kita pilih auto saja. Pada 5 GHz kita bisa pilih 20, 40, 80. Ini channel bandwidthnya, kita pilih yang sempit saja sehingga tidak bias sinyalnya. Kemudian ini channel bandwidthnya 20 MHz dan channelnya auto. Oke, kita klik save. Itu settingan di WiFi advanced setting. Dan yang berikut adalah security setting. Di sini kita bisa membuat atau mengaktifkan di 2,4 GHz ini ada 2 SSID. Jadi sekarang baru aktif 1 ALGA dan yang ininya belum diaktifkan. Ininya belum on. Kita bisa on kan seperti ini dan akan muncul 2 nama SSID. Sahabat Menu TV bisa lihat. Nah, ini 2 nama SSID. Namun kita bedamkan saja atau kita pakai 1 SSID saja. Nah, 1 SSID seperti ALGA ini sudah otomatis membackup atau menjadi satu antara 2,4 GHz dan 5 GHz dengan nama ALGA ini. Nah, bagaimana cara melihat device yang terkoneksi? Ya, seperti pada menu device tadi. Sahabat Menu TV bisa lihat Ira Algi PC 5 GHz dan Vivo 2,4 GHz. Pada terkoneksi, ini PC terkoneksi dengan ALGA. Oke, jadi 5 GHz juga terinclude dalam 2,4 GHz jadi satu. Device yang terkoneksi yang otomatis untuk menyesuaikan. Jika device-nya support 5 GHz, akan otomatis masuk ke dalam 5 GHz. Jika device-nya hanya 2,4 GHz, maka akan masuk ke 2,4 GHz. Itu menu penting. Kemudian WiFi map filter, ini adalah map filter untuk blok lewat MAC address dari user yang menggunakan WiFi kita. Kemudian WiFi WPS, ini adalah wireless protect setup. Seperti kita masukkan PIN tanpa harus masukkan password. Kemudian di sini juga ada update. Menu update ini kita bisa ambil lokal update atau langsung untuk online seperti ini. Ini sementara lagi check in. Di sini B535 932 terkoneksi dan masih lokal update-nya sudah versi terbaru. Menu router, ini pengaturan IP. Anda bisa merubah IP sesuai dengan keinginan. Rank IP-nya antara 100 sampai 200, berarti 100 user yang bisa aktif di dalam B535 ini. Tapi tergantung dari MikroTik dan juga router LTE yang dipakai. Oke, sahabat Menu TV, kemudian menu security di sini masih banyak yang perlu diperhatikan adalah firewall-nya. Firewall ini jika filter-filter ini tidak perlu dihilangkan centangnya saja. Apa tujuannya? Agar tidak membebani kinerja dari Huawei B535. Kita klik save. Ini juga mengurangi beban dan akan mempercepat load atau speed atau kinerja lainnya. Oke, yang paling penting juga SIP ALG ini kita aktifkan. Kemudian unplug and play ini kita aktifkan juga. Kenapa? Supaya setiap device laptop, handphone masuk terkoneksi, dia langsung plug and play. Tidak perlu menunggu lama. Kemudian NAT setting untuk ini bisa menyesuaikan. Itu yang paling penting. Domain filter, sahabat bisa lihat di security pada menu domain filter ini kita bisa menghidupkan firewallnya yang tadi kita padamkan. Kita bisa hidupkan dan kita bisa memblok. Nah, di sini kita bisa hidupkan baru bisa berfungsi di domain. Namun itu tidak terlalu penting karena hanya untuk memblok
website atau domain-domain tertentu. Kemudian yang paling penting, Anda bisa melihat informasi device dari sistem dan device informasi. Di sini adalah B535932 tipenya, kemudian serial number, emailnya, kemudian hardware versinya. Oke, ini yang kita bisa mendapat informasi dari web UI-nya, RSR key-nya, ini kualitas sinyal dan kualitas noise-nya seperti ini. Ini agak besar. Oke, itu informasi untuk sistem device informasi, dan yang paling penting adalah ada one click ya, one click setting ini untuk mengecek koneksi jaringan kita. Jadi kita sekali klik untuk cek apakah koneksi jaringan kita baik atau buruk. Oke, koneksi jaringannya normal, terbaca. Dan yang paling penting adalah modifikasi password untuk administrator. Jadi password administrator kita bisa modifikasi di sini. Ini password administrator, bukan password WiFi. Oke sahabat Muda TV, itu yang penting untuk disetting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.